Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat, selalu semangat ya. Apalagi di pelajarannya Ibu harus semangat, harus sehat dan juga harus fokus tentunya. Oke? Siap, Bu. Oke, bagus sekali. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti selama kita proses pembelajaran senantiasa diberikan kelancaran dan pemahaman yang lebih dari pemahaman-pemahaman di minggu yang lalu. Amin ya. Sebelumnya saya presensi dulu. Tanggal berapa ini anak-anak? Tanggal 1 Desember, Bu. 1 Desember ya. 2020. Abdillah Hadir, Bu. oke, hadir. Abdurrahman Hadir, Bu. hadir. Rashid Hadir, Bu. oke. Zahra Hadir, Bu. hadir. Yang terakhir Fatimah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Lengkap. Saya tuh suka dengan kelas ini. Kenapa? Karena anak-anaknya tuh rajin-rajin, semangat-semangat, dan tentunya kalau diajak berdiskusi itu menyenangkan. Jadi ini adalah salah satu kelas favorit saya di sekolahan ini ya. Jadi kalian harusnya bangga dong menjadi kelas favorit Ibu kan? Mana Masa, lagi yang mengidolakan kelas ini selain saya? Masih ada? Masih ada? Nggak ada ya? Mungkin cuma saya aja ya yang mengidolakan kelas ini. Karena anaknya itu semangat-semangat. Jadi saya suka. Harusnya memang seperti itu ya di semua pelajaran. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas materi baru. Setelah minggu lalu, ada yang masih ingat kita membahas mengenai materi apa? Minggu lalu. Coba Fatimah. Minggu lalu kita membahas materi apa, Fatimah? Minggu lalu kita membahas materi akhlak terpuji, Bu. Akhlak terpuji. Benar sekali. Bisa dicontohkan mungkin, Zahra? Contoh akhlak terpuji itu selalu jujur, Bu. Selalu jujur. Apalagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Betul. Selalu jujur, bertanggung jawab itu masuk ke dalam akhlak Terpuji. akhlak terpuji. Dan kita kalau akhlak terpuji itu wajib untuk menjalani atau menjauhi? Dijalani dong, Bu. Dijalani, betul sekali. Kenapa? Karena akhlak terpuji itu berdampak baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain, orang di sekitar kita juga. Jika minggu lalu kita membahas mengenai akhlak terpuji, mungkin hari ini ada yang tahu kita akan membahas mengenai akhlak apa? Sebaliknya dari akhlak terpuji? Akhlak tercela dong, Bu. Akhlak tercela. Betul sekali. Jadi pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai akhlak tercela. Di sini sudah ada yang tahu salah satu dari akhlak tercela itu apa? Ada yang mau menjawab? Saya kasih nilai +1. Coba siapa? Angkat tangan dulu. Saya, Bu. Oke, yang belakang itu ya. Di belakang jauh sekali, kecil lagi. Coba salah satu contoh dari akhlak tercela. Iri hati, Bu. Iri hati. Oke. Namanya siapa tadi? Fatimah ya? Iya, Bu. Oke, Fatimah +1. Kecil di belakang tapi pinter ya. Amin.
Iri hati. Ada lagi yang mau menjawab? Yang cowok, Abdurrahman? Coba dijawab Abdurrahman. Satu lagi apa? Berbohong. Berbohong. Bisa juga akhlak tercela. Oke. Entah kebetulan atau mungkin Fatimah sudah belajar ya, karena kan di buku kalian juga ada. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai iri hati. Ya. Apa tadi yang akan saya sampaikan? Iri hati. Iri hati. Betul. Iri hati. Ada yang sudah tahu iri hati itu apa? Belum? Mungkin bisa juga dilihat di bukunya. Jadi, iri hati itu adalah sifat atau rasa tidak senang yang dimiliki oleh seseorang yang apabila dia itu melihat orang lain itu memiliki kenikmatan yang lebih dari diri yang kita punya. Misalkan orang itu tetangga, kita punya tetangga ini punya tanah 5 hektar ya, beli lagi 10 hektar. Nah, tetangga yang satunya ini punya tanah cuma 2 hektar. Dia tahu kalau tetangga A ini beli lagi 10 hektar, padahal udah punya 5 hektar, sedangkan dia cuma punya 2 hektar, si B. Kemudian si B ini rasanya panas melihat si A ini membeli tanah lagi 10 hektar. Dia tuh panas, dia terus bergumam, dia tuh terus memikirkan setiap malam, kok bisa si A ini beli tanah lagi 10 hektar, uangnya dari mana gitu. Padahal saya aja ya cuma punya 2 hektar, nggak nambah-nambah, cuma itu terus. Itu pikirannya si B setiap malam kayak gitu. Itu adalah salah satu sifat iri hati. Jadi dia itu tidak senang melihat orang lain itu memiliki kenikmatan yang lebih dari dia, itu dia nggak suka. Dia itu rasanya kepinginnya si A ini tuh kurang nikmatnya dari si B, itu yang terus dipikirkan sama si B. Jadi itu adalah salah satu sifat iri hati. Kenapa iri hati ini masuk ke dalam perilaku tercela? Ada yang tahu kenapa? Karena itu termasuk penyakit hati, Bu. Masuk dalam penyakit hati. Penyakit hati ya. Benar sekali. Penyakit hati. Penyakit hati ini, anak-anak, ya, apabila terus dibiarkan, bahkan terus dipupuk dalam diri seseorang, itu akan menimbulkan perasaan yang tidak tenang, nggak karuan pokoknya. Nggak tenang, nggak karuan, cuma rasanya tuh iri terus sama orang yang ini. Contohnya si B sama si A. Jadi si B ini kalau terus-terusan menanam rasa iri hati ini, itu akan terus tidak tenang hidupnya ya. Itu yang dinamakan penyakit hati. Spesifiknya yaitu iri hati. Lalu apakah kita sebagai seorang muslim itu boleh menanamkan iri hati yang buruk ini terus-terusan? Tidak, Bu. Tidak tentunya. Kenapa? Karena membuat hidup menjadi Tidak tenang. Dan dapat mengurangi pahala. Memangnya mau kalau kita pahalanya dikurangi? Tentu tidak dong, Bu. Tentu tidak dong. Masa sudah setiap hari bersedekah misalkan, tapi kita iri terus, kan nanti pahalanya bisa berkurang kalau kita iri terus, padahal kita juga sedekah, ya kan? Iya. Tapi di samping itu, iri hati yang buruk ini juga ada 2 sifat iri hati yang diperbolehkan. Kok sifat iri hati kok boleh, Bu? Apa itu sifat iri hatinya kok boleh? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Belum, Bu, belum tahu. Oke. Yang pertama adalah iri hati kepada orang kaya. Ya. Yang dia itu terus
mensedekahkan hartanya itu ke jalan Allah. Dia sedekah terus, infak terus ya. Jadi kalau ada orang yang iri terhadap orang seperti itu, harapannya adalah agar dia itu terus semangat untuk mencari uang yang halal, lalu dia juga bersedekah. Jadi itu namanya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Yang pertama adalah iri terhadap orang kaya yang selalu bersedekah. Oke. Yang kedua, ada yang tahu? Apa? Yang kedua adalah orang yang pandai, memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, tetapi dia itu mampu menggunakan ilmunya itu dengan baik. Jadi dia mengajari orang-orang di sekitarnya itu untuk menjadi pandai. Terus dia itu menjadikan ilmunya itu sebagai pedoman hidup untuk meraih ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ada orang yang iri dengan orang yang memiliki ilmu yang banyak, ya, terus dipergunakan dengan baik, maka harapannya apabila ada orang yang iri dengan yang kedua ini, dia itu akan semakin semangat untuk mencari ilmu. Tentunya juga dengan guru yang jelas ya. Dia akan semangat dalam mencari ilmu, kemudian dia juga membagikan ilmunya itu kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang membutuhkan, dan ilmunya itu juga dipergunakan dengan baik. Nah, itu tadi. Jadi ada iri hati yang buruk, yang tidak baik, ada juga yang baik, tapi jangan disalahartikan ya. Baik dalam artian iri terhadap sebuah kebaikan yang tujuannya untuk memacu semangat. Yang tidak baik ini iri tidak bisa mensyukuri nikmat yang sudah ada pada dirinya. Jadi iri hati tadi ada berapa? Dua. Yang pertama yang buruk, karena iri hati tidak merasa bersyukur. Yang kedua iri hati yang baik, yaitu tujuannya agar dia bisa meniru kebaikan orang lain. Jadi ada dua, ada yang buruk juga ada yang baik. Itu materi yang saya sampaikan. Oke. Sekarang coba saya tanya. Ini baru aja ya saya menyampaikannya. Coba Abdurrahman, iri hati yang tidak boleh, kenapa? Coba dijawab. Alasannya karena apa? Abdurrahman. Karena itu dapat membuat diri kita tidak bersyukur, Bu. Oke, membuat dirinya tidak bersyukur. Berarti masuk kategori iri hati yang buruk. Rashid, coba iri hati yang baik, contohnya iri terhadap orang yang seperti apa? Orang yang kaya dan selalu bersedekah, Bu. Kaya dan selalu bersedekah, berarti masuk ke dalam yang Baik. Jadi anak-anak, dalam kita melihat orang lain itu jangan langsung sepenuhnya kita iri. Jangan. Jadi mencoba melatih diri sendiri itu untuk selalu bersyukur. Jangan dikit-dikit iri, dikit-dikit tetangganya punya sepeda baru iri, punya tanah yang lebih luas iri. Karena kalau hal seperti itu diterus-teruskan, itu bisa membuat diri itu menjadi tidak tenang, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Menjadi terus memikirkan kenapa nikmat saya cuma sedikit, kenapa kok dia nikmatnya banyak saya enggak. Jadi kita harus mulai dari bersyukur dari hal yang paling kecil agar iri hati ini tidak ada dalam diri kita masing-masing. Oke, itu tadi materinya. Mungkin ada yang mau bertanya? Pastinya ada dong. Coba, kalau ada yang mau bertanya, silahkan acungkan tangannya, sebutkan namanya. Yuk, silahkan. Kalau ada yang mau tanya, Bu, saya mau tanya. Oke, yang di tengah, namanya siapa? Zahra, Bu. Zahra. Apa pertanyaannya?
Contoh ilmu yang banyak itu harus yang ilmu tentang agama atau ilmu yang dalam keseharian ya, Bu? Oke. Ilmu yang banyak harus tentang ilmu agama atau ilmu keseharian? Mungkin ada yang mau menjawab? Ada? Belum? Oke. Ilmu yang banyak itu, anak-anak, jadi tidak harus terlalu fokus ilmu agama saja, ilmu dunianya ditinggalkan enggak. Ilmu dunia saja, ilmu agamanya ditinggalkan enggak. Tetapi sama-sama seimbang. Ya, antara ilmu agama dengan ilmu dunia itu seimbang. Jadi, misalkan ilmu sholat dengan ilmu berdagang. Ilmu sholat itu agar nanti sholatnya benar, agar nanti sholatnya sah, syarat dan rukunnya terpenuhi, itu ilmu agamanya misalkan. Lalu yang ilmu dunianya berdagang, ya, itu juga dipelajari. Misalkan dia bergelut dalam dunia perdagangan, itu harus dipelajari. Tujuannya apa? Agar dia tidak dimanfaatkan oleh orang lain, agar tidak ditipu oleh orang lain. Misalkan yang harusnya harganya 25.000, tapi orang lain membelinya harganya 10.000. Jadi dia harus tahu harga pasar itu berapa. Jadi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu juga harus seimbang. Seperti itu. Mungkin masih ada lagi yang mau tanya mengenai iri hati dan iri hati tadi? Atau mungkin cukup? Karena ini sebentar lagi mau istirahat ya? Iya, Bu. Oke, kalian kalau istirahat semangat ya. Yang di pojokan yang tidur langsung bangun itu ya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, jika sudah cukup pembelajaran pada hari ini, kesimpulannya adalah bahwa iri hati tadi adalah perbuatan yang termasuk ke dalam akhlak tercela. Kenapa? Karena iri hati itu perasaan tidak senang yang ada di dalam diri karena dia melihat orang lain itu memiliki kenikmatan yang lebih dari yang dimiliki. Lalu kuncinya untuk menghindari iri hati apa? Yang pertama adalah bersyukur dari hal-hal yang terkecil yang dimilikinya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan terhadap kita. Harus banyak-banyak bersyukur, mau itu kita punya sepeda yang jadul, mau kita punya tanah cuma 2 hektar, itu harus bersyukur karena sebetulnya di bawah kita itu masih banyak orang yang membutuhkan. Oke. Bagus, karena hari ini kalian juga semangat, aktif. Jadi saya sangat antusias juga dalam mengajar ya. Tetap semangat untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain juga. Karena ini kelas favorit saya, jadi saya juga harus semangat, tapi di pelajaran yang lain juga harus semangat ya. Siap, Bu. Cukup sekian, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Apa nanti yang sudah saya sampaikan juga dipelajari di rumah, juga sembari dipraktekkan ya. Oke, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa langsung WA saya, atau mungkin kalau mau main-main ke ruang guru boleh ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima bertemu. kasih, Bu. Oke, sama-sama, semangat ya. Siap, Bu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah. Dadah, Ibu. Hati-hati di jalan. Iya.